بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita untuk kali ini di pertemuan yang keempat ya. Kita masih bersama kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Ushul fi Tafsir. Ya, kita belajar tentang eh, dasar daripada ilmu tafsir. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas berkenaan dengan nuzul Quran, ya, dan tak berkenaan dengan nuzul Quran. Kemudian kita bahas tentang al-Makki wal Madani, kemudian tentang hikmah diturunkannya Quran mufarraqan secara bertahap. Kemudian Syekh menaruh satu bab kecil sebelum masuk ke bab yang berkenaan dengan kitabatul Quran wa jama'uhu. Ini tentang penulisan Al-Quran dan pengumpulannya. Syekh rahimahullah menyebutkan sebuah fasal berkenaan dengan tertibul Quran, yaitu tertib Al-Quran. Syekh menyebutkan bahwasanya tertibul Quran, yang dimaksud dengan tertibul Quran yaitu tilawatuhu talian ba'duhu ba'dan hasba ma huwa maktubun fil masahif wa mahfudun fis sudur. Jadi tertib Quran adalah membacanya secara urut sesuai yang maktub fil masahib, sesuai yang tercantum di mushaf, dan juga mahfudun fis sudur, dan juga terjaga di dalam dada-dada para penghafal Al-Quran. Dan ini saya mengatakan wahwa salah satu anwa'in. Tertib Al-Quran ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, an-nawul awal tertibul kalimat, tertib kata-kata dalam Al-Quran. Bihaith takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha minal ayah. Jadi setiap kata, ya, itu berada di tempatnya masing-masing. Wa hadza thabitun bin nassi wal ijma'. Dan ini ditetapkan berdasarkan nas dan juga ijma'. Saya mengatakan wala na'lamu mukhalifan fi wujubihi. Saya mengatakan bahwasanya kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi hal ini dalam kewajibannya. Wa tahrimi mukhalafatihi, dan keharaman bagi orang yang hendak menyelisihi tertib kata yang ada di dalam Al-Quran. Dan fala yajuzu, ya, maka tidak boleh kita membaca fala yajuzu ayyuqra'a lillahil hamdu rabbil alamin. Maka tidak boleh kita membaca lillahi alhamdu rabbil alamin, ya, sebagai ganti badalan min alhamdulillah rabbil alamin, sebagai ganti daripada alhamdulillah rabbil alamin, ya. Jadi tidak boleh mendahulukan satu kata yang telah Allah Subhanahu wa taala taruh dalam Al-Qur'an, dan mendahulukan satu dari yang lainnya. Jadi harus sesuai kata-katanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Uh, Ar-Rahmanir Rahim. Nggak boleh Ar-Rahim Ar-Rahman. Nggak boleh. Tetap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Dan ini
ijma' sesuai dengan nas, tidak boleh seseorang untuk menyelisihinya. Ya. Bahkan saya mengatakan haram bagi orang yang hendak menyelisihinya. Itu tentang tertib kata yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, tentang tertib ayat. An-nawi tsani tartibul ayat. Ya. Urutan ayat. Bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha minas surah. Di mana setiap eh, surat, ya, bihaitsu takunu kullu ayat, setiap ayat fi mawdi'iha minas surah. Setiap ayat itu berada di tempat suatu surat yang telah ditetapkan. Dan ini tertib ayat ini wahaya thabitun min nas wal ijma'. Juga telah tetap berdasarkan nas dan juga ijma'. Wa huwa wajibun 'alal qaulir rajih. Dan hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang sahih, pendapat yang rajih. Wa tahrum mukhalafatuhu, dan juga diharamkan untuk menyelisihi. Maka wala yajuzu an yuqra'a. Enggak boleh kita membaca Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, sebagai ganti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya dari surat Al-Fatihah. Kita dahulukan ayat yang sebenarnya dia berada di belakang terhadap ayat yang lain eh, yang ada harusnya di tempatnya. Jadi tidak diperkenankan membolak-balik susunan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Syekh membawakan sebuah dalil dari Sahih Al-Bukhari, Hafiz Sahih Al-Bukhari, anna Abdullah bin Zubair qala li Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ya, Abdullah bin Zubair berkata kepada Utsman bin Affan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran, surat Al-Baqarah ayat 240, ya. Yang nanti ayat ini itu dimansuh dengan ayat yang datang sebelumnya, yaitu ayat 234. Jadi ayat yang belakang dimasuk oleh ayat yang sebelumnya. Itu ayat yang 240 yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Surat Al-Baqarah ayat 240. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah dia berwasiat untuk istri-istrinya. Yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya, jadi setahun ya, untuk diberi nafkah, dan dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tapi, jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, bagi wali atau bagi waris dari yang meninggal. Membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini, ya, Al-Baqarah 240 ini, itu dinasakh. Dihapus hukumnya oleh ayat yang datang sebelumnya, yaitu ayat 234 di surat Al-Baqarah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra." Yang di ayat pertama dikatakan walladzina yatawaffawna minkum azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila akhir. Katakan di sini yang ayat pertama eh, mata'an ilal hauli, ya, selama setahun. Sedangkan pada ayat yang menghapusnya mengatakan arba'ata asyuri wa asyara, yaitu 4 bulan 10 hari masa masa idahnya. Itu orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri, hendaknya para istri itu menanggungkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir.
Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu, para wali, yaitu membiarkan mereka untuk berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Wallahu bima ta'malun khabir. Dan Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini membuat Ibnu Zubair ya, merasa ada sesuatu yang kok yang menghapus itu ayat ditaruh sebelumnya. Ya, nggak ditaruh setelahnya. Maka ditanyakan kepada Utsman Affan, dia mengatakan tentang ayat ini, wa hadhi qablaha fi tilawah. Qal falima taktubuha. Dan ini ya di dalam tilawah urutan ayatnya adalah sebelumnya yang nasakh ini. Kenapa engkau tetap menulisnya? Maka faqala Utsman radhiyallahu anhu, Utsman menjawab, ya ibn akhi, la ughayyir syai'an minhu min makan. Wahai putra saudaraku, aku tidak akan merubah sedikit pun dari tempatnya. Maksudnya tempat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tentang tertibnya ayat ini itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya yang disebutkan di Imam Ahmad, ya, Abu Dawud dan Nasai dan Tirmidzi dari hadis Utsman bin Affan, ya, dari hadis Utsman bin Affan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwar dhawatul adad. فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Tirmidzi meriwayatkan dari Utsman bin Affan, dia berkata, jika diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa surat, ya, maka jika surat itu turun, maka beliau memanggil penulis wahyu dan beliau bersabda, "Da'u hadhil ayat fi surah allati yudhkaru fiha kadza wa kadza." Letakkan ayat ini ya di surat yang disebutkan di dalamnya ini dan itu. Jadi Rasulullah sendiri yang menunjukkan bahwasanya ini ayat ini ditaruh setelah ayat ini atau ayat ini ditaruh sebelum ayat ini. Jadi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini berkenaan dengan jenis yang kedua, yaitu tertib ayat. Jadi tertib kalimat, tertib kata, dan juga tertib ayat itu sabit sesuai dengan nas dan dua ijma dan diharamkan untuk menyelisihinya. Kemudian yang ketiga, an-naw' tsalits tartibus suwar. Tertib surat. Ya, ya, tartibus suwar. Bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdi'iha minal mushaf. Setiap surat ditaruh atau diletakkan di tempatnya sesuai dengan yang sekarang kita temukan di mushaf. Dan ini wahad sabitun bil ijtihad. Ya. Dan ini ditetapkan berdasarkan ijtihad. Maka saya mengatakan fala yakunu wajiban dan tidak diwajibkan untuk membacanya secara urut. Ya, walaupun membaca secara urut itu mustahab, ya, tapi tidak diwajibkan. Kemudian saya membawakan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim dari An Hudzaifah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, bahwasanya dia pernah salat malam ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah, thumma an-Nisa, thumma al-Imran. Ya, Nabi membaca Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian Ali Imran. Padahal kita ketahui bahwasanya Ali Imran itu eh, sebelum surat An-Nisa, ya. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian surat An-Nisa. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan An-Nisa daripada Ali Imran di dalam membaca di sholat malamnya. Di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rawa Al-Bukhari ta'liqan anil Ahnaf, ya, dari Ahnaf bin Qais secara muallaq, annahu qara fil ula bil kahfi, membaca saat jadi imam ya di rakaat pertama dengan membaca surat Al-Kahfi.
Wa fi tsaniyah bi Yusuf atau Yunus. Pada rakaat yang kedua membacanya dengan surat Yusuf atau surat Yunus. Ya, padahal surat Yusuf atau Yunus itu sebelum, ya, kita urutan di dalam Al-Quran sebelum surat Al-Kahfi. Wa dzakara annahu shalla ma'a Umar bin Khattab as-subha bihima. Beliau menyebutkan bahwa ia pernah sholat subuh bersama Umar dengan dua surat tersebut. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi wa kadza fil kitabah. Boleh membaca surat A sebelum surat B, surat, ya. Begitu juga di dalam menulisnya, ya. Ini dalam format surat, ya. Oleh karenanya walihada tanawwa'at masahibus sahabat radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Ya, oleh karena itu mushaf-mushaf yang dimiliki para sahabat itu berbeda dalam tata letak dan penulisan. Dia menyebutkan sara hadza mimma sannahu al-khulafa'ur rasyidun wa qad dalla al-haditsu ala anna lahum sunnatan yajibu ittiba'uha. Ya. Dia menyebutkan bahwasanya kita menemukan mushaf-mushaf yang dimiliki para sahabat itu berbeda dalam tata letak penulisan surat. Namun ketika mereka bersepakat, ya, para sahabat ini bersepakat atas satu jenis mushaf pada zaman Utsman bin Affan, maka ia sudah menjadi sunnah Khulafaur Ar-Rasyidin. Dan kita mengetahui bahwasanya sunnah Khulafaur Rasyidin itu wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah sunnah mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya untuk tertib Quran itu ada tiga: tertib dari kata-kata yang ada Quran, kemudian tertib ayat, kemudian tertib surat. Tertib kata dan juga ayat ini tidak boleh eh, dibolak-balik. Harus sesuai dengan apa yang telah tersusun. Sementara untuk tertib surat maka di, diperkenankan, tidak diharamkan untuk tidak tidak urut seperti eh, yang ada di mushaf yang sekarang berada di tangan kita, yang nanti kita ketahui bahwasanya itu eh, ada di zamannya Khulafa'u Ar-Rasyidin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan lain berkenaan dengan kitabatul Quran wa jam'uhu. Jadi penulisan Al-Quran dan juga pengumpulannya. Syekh menyebutkan nanti dengan singkat, ya, tentang tiga tahapan daripada penulisan Al-Quran dan pengumpulannya ini. Yang pertama, al-marhalatul ula fi ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyebutkan wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah ala al-hifz al-hifzi akthar min al-i'timad ala al-kitabah. Jadi pada jenjang ini, ya, penyandaran pada hafalan itu lebih banyak daripada penyandaran pada tulisan. Karena apa? Karena liquwatil dzakirah wa sur'atil hifz. Karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum itu sangat kuat hafalannya dan juga cepat dalam menghafal. Dan alasan yang lain, waqillatil katibin wasailil alkitabah, dan juga sedikitnya orang bisa baca tulis, dan juga sarana untuk tulis menulis pada waktu itu sangatlah sangatlah sulit. Oleh karenanya, walidzalika lam yujma fi mushaf, sehingga Al-Quran pada waktu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Ya. Bal kana man sami'a ayatan hafidhaha.
Bahkan kalau seandainya salah seorang dari mereka itu mendengar satu ayat, maka mereka langsung menghafalkannya. Ya. Atau au katabaha fima tayassara lahu min usubin nakhli wa riqa'il julud wa likhafil hijarah wa qisaril aktaf. Ya. Atau sebagian mereka ketika mendengarkan ayat, ada yang menghafal dan ada yang menuliskannya dengan sarana yang seadanya pada saat itu. Baik dengan pelepah kurma, potongan kulit, atau permukaan batu, ya, atau tulang belikat unta. Pokoknya yang ada sarana yang ada pada mereka saat itu untuk bisa menulis ayat yang mereka dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh menyebutkan wa kana al-qurra ada dan kabiran. Para penghafal Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sangat banyak. Dan terbukti nanti, ya, di peristiwa Bir Ma'unah, ya, di peristiwa para sahabat yang dibunuh di dekat sumur Ma'unah itu sangatlah banyak yang disebutkan sab'ina rajulan, ya, sampai 70 yang mereka bunuh dan mereka semuanya qurra. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha sab'ina rajulan yuqalu lahum al-qurra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 70 orang yang disebut Al-Qurra. Ya. Mereka orang yang penghafal Al-Quran, ya, dan menguasai apa yang ada di dalamnya. Fa'arada lahum hayyan min Bani Sulaim, Ri'lun wa Dhakwan, inda bi'r Ma'unah, faqataluhum. Ya, mereka dihadang, ya, dan dibunuh oleh penduduk dua desa dari suku Bani Sulaim, yakni Ri'lun wa Dhakwan, ya, di dekat sumur Ma'unah. Ini membuktikan bahwasanya eh, para sahabat yang menghafal Quran sangat sangat banyak. Ini hanyalah sebagiannya. Dan mereka eh, 70 orang, ya, yang dibunuh eh, karena pengkhianatan eh, orang-orang yang tidak menyukai Islam. Kemudian wabis sahabah ghairuhum katsir. Dan sahabat yang lain dari mereka dan selain mereka, ya, daripada yang 70 dibunuh itu masih banyak yang menghafal Al-Quran. Di antaranya kal khulafa al-arba'ah. Ya, seperti para khulafa al-arba'ah, ya, Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Seperti juga misalnya Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga Salim Maula Abi Hudzaifah, Salim yang bekas budaknya Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, wa Zaid bin Thabit, Abi Darda, dan lain-lainnya radhiyallahu anhum. Ini pada eh, pengumpul Al-Quran pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tahap yang kedua yaitu pada zamannya Abu Bakar Siddiq. Dan ini terjadi pada tahun 12 Hijriah. Di zaman Abu Bakar ini, di sanati ats-tsaniyah asyrata min al-Hijrah, di tahun 12 Hijriah, dikumpulkan oleh Abu Bakar. Apa sebabnya? Saya menyebutkan wasababuhu annahu qutila fi waq'atil Yamamah adadun kabirun minal qurra. Jadi pada perang Yamamah banyak dari kalangan penghafal Al-Quran yang terbunuh. Salah satunya minhum Salimun Maula Abi Hudzaifah. Salah satunya adalah Salim, budaknya Abu Hudzaifah. Dan Salim ini adalah orang yang penting, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang-orang untuk mengambil bacaan darinya. Dia adalah ahaduman amar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi akhdil Quran minhum. Ya. Salim adalah salah seorang yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang untuk mengambil Quran, bacaan Quran darinya. Maka apa? Fa'amar Abu Bakrin radhiyallahu anhu bijam'ihi. Maka Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Li'alla yadhi'a, ya, supaya tidak hilang. Di dalam Sahih Al-Bukhari
disebutkan tentang kisah ini, ana Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab asyara ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu bi jam'il Quran ba'da waqatil Yamamah. Jadi Umar bin Khattab eh, menyampaikan usul, mengemukakan pendapat, pandangan terhadap apa yang terjadi setelah peristiwa Yamamah ini yang membuat banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qurra yang terbunuh. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar ya untuk mengumpulkan Al-Quran, ya, untuk mengumpulkan Al-Quran. Watawaqqafa tawarru'an. Dan pada awalnya Abu Bakar tidak mau ya, untuk melakukannya. Karena apa? Karena takut dosa. Kemudian falam yazal Umar yuraji'uhu. Dan Umar terus-menerus mengumpulkan pendapat ini. Sampai hatta syarahallahu sadra Abi Bakr lidzalik. Sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Bakar untuk usulan yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian fa'arsala ila Zaid bin Thabit fa'atahu wa indahu Umar. Ya. Kemudian Abu Bakar eh, memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya. Dan di samping Abu Bakar itu ada Umar, wa indahu Umar. Faqala lahu Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan kepada Zaid, innaka rajulun syab. Engkau pemuda yang masih muda, akil, dan pemuda yang berakal cemerlang, ya. Kemudian juga la nattahimuk. Kami tidak meragukan amanahmu. Kemudian mengatakan, waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu engkau pernah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatatabba' al-Qur'an fajma'hu. Ya. Maka sekarang carilah Al-Qur'an, ya, yang ada di hati-hati para sahabat, dada-dada para sahabat, kemudian juga yang ada di tulis-tulisan yang ditulis oleh para sahabat, fajma'u, dan kumpulkanlah. Maka qal, maka Zaid mengatakan, fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minal usubi wal likhafi wasuduri rijal. Kemudian aku pun mencari, mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu jadas, dan dari hafalan orang-orang. Fakanatis suhub, maka mushaf yang telah selesai ditulis oleh Zaid itu berada di Abu Bakar. Ya. Inda Abu Bakar hatta tawaffahullah. Berada di tangan Abu Bakar sampai Allah mewafatkannya. Thumma inda Umar hayatahu, dan kemudian dipegang Umar, ya, ketika beliau hidup sampai beliau wafat. Kemudian thumma inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dipegang oleh Hafsah, anaknya Umar radhiyallahu anhu. Dan ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan beliau menyebutkan di sini secara panjang. Kemudian saya menyebutkan waqad wafaqa al-muslimuna Abu Bakrin ala dzalik. Kaum muslimin saat itu seluruhnya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bahkan wa'adduhu min hasanatihi. Dan mereka menganggap perbuatan Abu Bakar ini untuk mengumpul Al-Quran ini ada perbuatan yang positif dan menunjukkan akan keutamaan daripada Abu Bakar. Sampai hatta qala Ali radhiyallahu anhu, sampai Ali mengatakan, a'zamun nasi fil masahib ajran Abu Bakar. Orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Rahmatullahi ala Abi Bakrin huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Bakar karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk tahap yang kedua. Kemudian al-marhalatu tsalitsa, tahap yang ketiga, fi ahdi Amiril Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada zamannya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fi sanati al-khamisati wal 20. Dan ini terjadi
pada tahun 25 Hijriah. Apa sebabnya? Wasababuhu ikhtilafun nasi fil qiraah bihasab ikhtilafil suhufi allati fi aidi sahaba radhiyallahu anhum. Fakhifatil fitnah. Ya, penyebabnya adalah perbedaan kaum muslimin pada dialek cara mengucapkan Al-Quran sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat. Karena para sahabat ada sebagian yang menulis, mereka menulis kemudian mengajarkannya dengan dialek yang dia dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal tersebut dikhawatirkan ya, akan menjadi fitnah. Maka fa'amara Utsman radhiyallahu anhu an tujma'a hadhihi suhuf fi mushafin wahid. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran, ya mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf. Li'alla yakhtalifan nas. Supaya manusia itu tidak mengakibatkan mereka itu eh, bertengkar, ya, berselisih. Fayatanaza'u fi kitabillah ta'ala wa yatafarraqu. Ya. Jadi Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf supaya kaum muslimin tidak berbeda dalam bacaannya. Yang mengakibatkan perbedaan ini membuat mereka bertengkar pada kitab Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mereka berpecah belah. Dan ini disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Bukhari. Beliau menyebutkan bahwasanya anna Hudzaifah ibnu Yaman, bahwasanya Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu qadima ala Utsman. Dia datang menghadap Utsman radhiyallahu anhu. Kapan itu? Min fathi Armini Armenia, ya. Ini di perang pembebasan Armenia, ya. Dan wa Azerbaijan, ya. Dan perang eh, Azerbaijan. Beliau menemukan di sana waqad afza'u ikhtilafuhum fil qiraah. Dia mendapatkan eh, apa namanya? Khilaf di kalangan eh, orang-orang yang mengambil bacaan dari sahabat dalam dialek mereka dalam membaca Al-Quran. Sampai disebutkan hampir saja mereka menyerang satu dengan yang lainnya. Karena mereka mendapatkan Al-Quran dari sahabat. Yang lain juga mendapatkan dari sahabat. Dia tidak mengetahui satu dan lainnya karena berbeda bacaan yang dibaca dengan bacaan yang dibaca oleh kaum muslimin yang lain. Maka uh, Hudzaifah bin Yaman berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla an yakhtalifu." Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berpecah belah. Ayakhtalifu fil kitab. Sebelum mereka berpecah belah di dalam kitab, yaitu Al-Quran, ikhtilaf al-Yahudi wa Nasara. Seperti berpecah belahnya kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian apa yang dilakukan Utsman? Fa'arsala Utsmana ila Hafsah. Kemudian Utsman mengutus seorang kepada Hafsah radhiyallahu anha. Beliau menyuruh an arsili ilaina bis-suhuf nansakha fil masahif. Dia eh, memerintahkan kepada Hafsah untuk meminta mushaf yang dulu dipegang oleh dia, ya, dari Abu Bakar, ya, kemudian ke Umar, kemudian ke Hafsah, dipegang Hafsah untuk dipinjam, kemudian dinasakh. Kemudian dinasakh di sini maksudnya adalah dikopi, ya. Cuma dikopi zaman dahulu tidak seperti sekarang dengan mesin fotokopi, tidak, tapi dinasakh, ditulis ulang, ya. Thumma naruddaha ilaik. Kemudian kita akan kembalikan mushaf yang utama itu kepada engkau kembali setelah kami selesai dalam menasaknya, dalam menulis ulangnya. Ya. Tentunya ini bukan nasak, maksudnya nasak, nasak dan masuk, ya. Ya. Pada pembahasannya awal enggak. Ini adalah nasak, maksudnya nasak adalah
menulis ulang atau mengcopy eh, Quran yang asli yang dikumpulkan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau menyebutkan, kirimkan kepada kami mushaf yang engkau pegang agar kami mengkopinya, ya, atau menggantikan mushaf-mushaf yang ada, kemudian akan kami kembalikan kepada kamu. Maka apa? Hafsah lalu mengirimkan mushaf tersebut. Kemudian Utsman menyuruh 4 orang. Ya. Beliau menyuruh eh, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang dulunya juga menulis mushaf di zamannya Abu Bakar Siddiq. Dan Zaid bin Thabit ini Ansari ya. Dia termasuk golongan Ansar. Kemudian eh, Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin As, kemudian Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Jadi 3 orang dari Quraisy dan 1 orang dari Ansar, yaitu Zaid bin Thabit. Fanasakhuha fil masahif. Dan mereka kemudian menasaknya, menulis ulang, mengcopy di mushaf yang lainnya. Wakana Zaid bin Thabit Ansarian. Zaid bin Thabit itu dari kaum Ansar. Wathalathatu Qurasyiyan. Dan wathalathatu Qurasyiyin. Dan yang ketiganya itu yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham itu dari kaum Quraisy. Ya. Utsman mengatakan kepada mereka, "Idza ikhtalaftum, apabila kalian berselisih, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit bi syai'in min al-Qur'an, faktubuhu bilisanin Quraisyin. Faktubuhu bilisani Quraisyin. Fa innama nazala bilisanihim." Ya, kalau seandainya nanti kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Thabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tulislah sesuai dengan dialek Quraisy. Ya. Karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Quraisy. Maka mereka berempat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan. Fa'alu hatta idza nasakhu al-mushaf as-suhuf fil masahib radda Utsman as-suhuf ila Hafsah. Ya. Setelah selesai mereka mengerjakan eh, kopi yang tadi, ya. Kemudian Utsman mengembalikan mushaf yang inti itu kepada Hafsah kembali. Fa'arsala illa kulli ufuqin bi mushafin mimma nasakhu. Kemudian Utsman mengirimkan ya, mushaf-mushaf itu ke setiap penjuru negeri Islam. Kemudian wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin aw mushafin an yuhraq. Kemudian dia memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selain daripada yang dikirim itu. Syekh menyebutkan pada paragraf setelahnya, waqad fa'ala Utsman hadza ba'da an istashara as-sahaba radhiyallahu anhum. Jadi Utsman ketika menyuruh untuk membakar mushaf selain dari mushaf yang dia kirim itu, mushaf yang telah dinasakh, telah dikopi daripada mushaf aslinya yang ditulis di zaman Abu Bakar, itu dia tidak melakukan berdasarkan dirinya sendiri, tapi setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, bermusyawarah dengan para sahabat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud an Ali, Ibnu Abu Dawud ya, meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, annahu qal, bahwasanya dia mengatakan wallahi, wallahi demi Allah, ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif illa an mala'in minna. Ya, bahwasanya demi Allah tidaklah seseorang melakukan apa yang dilakukan pada mushaf-mushaf Al-Quran, yang maksudnya dilakukan oleh perintah oleh Utsman tadi, kecuali telah meminta pendapat kami semuanya. Ya. Jadi ini mematahkan orang yang menuduh ini ada pendapat Utsman. Tidak. Ini pendapat jumhur, pendapat ijma para sahabat pada saat itu. Mereka bersepakat dengan apa yang dilakukan oleh Utsman. Wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahib illa an mala'in minna. Ya, ini perkataan Ali. Demi Allah tidaklah seorang
melakukan apa yang dilakukan pada mushaf-mushaf Al-Quran kecuali telah minta pendapat kami semuanya. Qal, eh, Uthman mengatakan, ara an najma'an nas ala mushafin wahid fala takuna furqatun wala ikhtilaf. Aku Utsman mengatakan, aku berpendapat sebaiknya kita mengumpulkan manusia hanya pada satu mushaf. Sehingga apa? Tidak terjadi perpecahan dan perbedaan. Maka mereka menjawab, "Fani'ma ma ra'ait." Maka kami menjawab, alangkah baiknya pendapatmu ini. Qala Musa bin Sa'ad. Ya, Musa bin Sa'ad mengatakan, Adraktu an-nasa mutawafirina hina harraqa Uthman al-masahif. Fa'ajabahum. Dhalik. Atau qal, la yungkir dhalika minhum ahad. Musa bin Sa'id mengatakan, aku melihat orang banyak ketika Uthman membakar mushaf-mushaf yang ada. Selain mushaf yang hasil naskh dari mushafnya Abu Bakar. Ya. Aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang ada, mereka pun keheran melihatnya. Atau dia mengatakan, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Dan ini, wahuwa min hasanati Amir Mu'min Utsman. Allati wafaqahu al-muslimuna alaiha. Dan ini adalah nilai positif daripada kebaikan Utsman bin Affan yang mana telah disepakati oleh para kaum muslimin pada saat itu, yaitu para sahabat. Dan ini wakanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian poin terakhir, apa perbedaan antara pengumpulan Al-Quran zamannya Utsman dan zamannya Abu Bakar? Syekh menyebutkan wal farqu baina jam'ihi wa jami' Abu Bakar. Jadi perbedaan pengumpulan dilakukan Utsman dan pengumpulan Abu Bakar, bahwasanya annal gharada min jam'ihi fi ahdi Abu Bakar radhiyallahu anhu taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushaf hatta la yadhi'a minhu syai'un duna an yahmila an-nasa 'ala al-ijtima'i ala mushafin wahid. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. Jadi pengumpulan zaman Abu Bakar yaitu mereka mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ya, dalam satu mushaf. Supaya apa? Supaya tidak tercecah, nggak hilang. Ya. Tanpa bertujuan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Karena apa? Saya menyebutkan وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءتهم. Ya. Yang mana saat itu belum terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan mereka. Yang mana yad'u ila hamlihim alal ijtima' ala mushaf wahid, yang mengharuskan mereka membawa untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja yang nanti dilakukan oleh zamannya zaman Utsman. Wa ammal ghardu min jam'i fi ahdi Utsman. Sedangkan tujuan pada pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman, bahwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahid. Yaitu menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan. Yahmilun nasa 'alal istima' alaih. Yang mana ini eh, apa namanya? Membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran. Karena apa? Saat itu lidhuhuri athar al-mukhif bi ikhtilafil qira'at. Karena pada saat itu mulai timbul pengaruh ya, yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran para kaum muslimin yang mengambil dari para sahabat. Ya. Dan ini waqad dhaharat nataiju hadzal jam' haitsu hasalat bihi al-maslahatul 'udma lil muslimin min istima'i al-ummah wa ittifaqil kalimah wa hululil ulfah wa dafa'at bihi mafsadatun kubra min tafarruqil ummah wa ikhtilafil kalimah wa fushuil baghdha'i wal adawah. Dan ini ya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kita dapatkan ya dari pengumpulan ini terlihat maslahat yang besar, maslahat di tengah-tengah kaum muslimin, dari persatuan dan kesatuan umat, kesepakatan mereka bersama untuk saling berkasih sayang karena mushafnya sama. Kemudian mudarat yang terjadi pun
yang ditakuti itu hilang, seperti perpecahan umat, perbedaan keyakinan mereka terhadap Al-Quran, belum lagi tersebarnya kebencian dan permusuhan. Ya. Dengan satu mushaf ini, itu menjadikan mereka semakin bersatu di eh, di antara kaum 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 muslimin. Kemudian Syekh menutup pembahasan ini, beliau menyebutkan waqad baqiya ala ma kana alaihi hatal an muttafiqan alaihi bani muslimin. Ya. Dan mushaf Al-Quran ini sampai sekarang, ya, yang telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin, tetap ada di tengah-tengah kita. Ya. Mutawatiran bainahum. Dan Quran ini disampaikan sampai kepada kita sekarang ini secara mutawatir. Dari zamannya Utsman dan seterusnya dan seterusnya sampai zamannya guru kita dan kepada kita. Yatalaqahu saghiru anil kabir. Orang-orang anak-anak kecil mengambil dari orang dewasa, murid mengambil dari gurunya. Lam ta'bath bihi aidil mufsidin, yang mana tidak bisa dipermainkan oleh orang-orang orang-orang yang berniat kotor terhadap Al-Quran. Walam tatmishu ahwa'uz za'irin, dan juga tidak bisa disentuh oleh orang yang hawa nafsunya menyeleweng untuk menyelewengkan Al-Quran, baik menambah huruf, menambah bacaan Al-Quran, menyelewengkan hatta harokat ya di dalam Al-Quran, maka akan tersingkap. Ya, ini sebagai bukti bahwasanya Al-Quran adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha lahafidun. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan sekalian sekalian alam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga tahapan daripada pengumpulan Al-Quran yang saya sebutkan secara ringkas, yang memberi apa namanya pengetahuan terhadap kita sekalian bahwasanya apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang hendak me- mencari celah untuk memasukkan syubhat-syubhat berkenaan dengan Al-Quran itu terbantahkan dengan kita mengetahui duduk permasalahan yang terjadi di saat pengumpulan Al-Quran ini. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat bagi kita semua, bagusnya bagi saya pribadi dan ikhwas sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.